Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Cemani Cilengsi dalam acara apa? Ngoyam, ngobrolin ayam. Oh ya. Kali ini saya kedatangan teman-teman santri dari berbagai daerah ya, dari berbagai daerah. Kita mulai dari si AA yang biru. A dari mana A? Nama siapa? Nama Yosef Wahyudin, dipanggil Gele atau Gele Cimeng. Cimeng Heeh. atau Getot atau Ocet. Ocet. Banyak lah. Kalau masuk Kerawang bingung kalau cari saya ya. Dari Kerawang. Dari Kerawang, Kecamatan Tegalwaru, Desa Kota Langgeng, Kampung Cinaga. Oke. Dari Pondok Darul Ulum. Darul Ulum. Kemudian selanjutnya Ya, perkenalkan saya Jawawi. Jadi satu kata beribu makna dan Jawawi. Dan tidak akan saya sebutkan apa maknanya. Terlalu lama nantinya, terlalu panjang ya. terlalu panjang. Jadi asal saya dari Hilir. Hilir itu istilah laut yang ada di daerah Karawang. Oh, Orang laut saya. orang laut. Jadi temennya si Dolpino. Dolpino. Ya, saya dari Karawang Hilir. Dan saya dari Pondokan Darul Ulum. Darul Ulum juga. Ya, nih yang paling ganteng paling muda nih. Ya, perkenalkan nama saya Andre, Andre. bisa dipanggil Roy. Roy Saya dari Bekasi. dari Bekasi ya. Singkat aja udah. Dari Pondok mau sebutin nggak? Boyotul Hidayat Toriko. Nah, ini namanya. Santri. Oke. Selanjutnya Saya Lutfi Putu Muhajir ya, pengurus pertemani. pengurus pertemani juga. Udah lama ini baru silaturahmi ke pres ya. Iya. Ketua ini. Udah lama banget. Salam peternak cemani buat semuanya lah. Iya. Oke, kita deketin biar nggak terlalu jauh ya. Mungkin pres nanti ada pertanyaan dari santri buat pres Oh, gitu iya. kan, untuk masalah ini. Jadi gimana nanti mungkin santri yang akan nanya ke pres. Oh iya. Ayo mungkin dari salah satu siapa yang mau nanya duluan? Dari saya. Nah, Saya yang target. Ada target yang harus dicapai dalam waktu dekat. Boleh. Itu anak muda, yang tua sedikit paling udah lebih tahu lah. Kalau buat bocah kayaknya nggak tahu dah. Jadi berbicara tentang cemani, sebenarnya ketika saya ngedenger kata ayam cemani, kok di benak saya cemani itu ayam yang identik akan sebuah pesugihan, mungkin ayam-ayam yang dibuat untuk persembahan pembangunan, entah itu bangunan apa atau jembatan, jalan raya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya profil dari cemani itu sendiri, sebenarnya kok cemani itu ayam apa sih? Ayam hias atau ayam emang buat yang kayak gituan, apa ayam obat mungkin atau apa gitu gini kan maksud saya teh. Ya. Jadi kalau cemani memang dari dulu melekat identik dengan hal-hal seperti itu ya, yang berbau mistis, ritual adat seperti itu. Jadi justru saya berangkat dari sana. Berangkat saya dari sana. Dari sana karena ayam ini kan sebenarnya kalau saya melihat ayam itu kan genetik ya kan. Genetik. Jadi dia itu hewan yang ketika genetiknya itu menurun, bapak emaknya cemani, anaknya pasti cemani. Demikian juga ayam ketawa, bapak emaknya ketawa, pasti anaknya ketawa. Seperti itu. Tapi kenapa di kita sendiri, khususnya di Indonesia itu ayam cemani ini selalu dijadikan media untuk sesembahan seperti itu. Nah, saya berangkat dari sana, saya ingin merubah pelan-pelan, bukan merubah ya, tapi mengganti. Kalau kita ngerubah, jangan dijadiin sajen, gitu kan susah.
kamu siapa, nanti saya digolok gitu kan. Jadi saya ingin merubah image itu pelan-pelan, bukan merubah ya, mengganti dari yang tadinya image-nya seperti itu menjadi hias, ayam hias. ayam lomba. Kalau Ayam lombanya kontes. itu dari warna apa gimana? Dari warna, dari kerapihan, Oh, keapikan, eksotisme gitu. Jadi kita makanya dari situ saya coba merumuskan standar ayam cemani. Saya dengan teman-teman, tentunya bukan saya sendiri ya. iya. Saya juga melibatkan asosiasi ayam hias Indonesia juga untuk kita merumuskan standarisasi ayam cemani itu. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu nggak selalu berpikiran negatif kepada ayam cemani. Iya. Karena apa? Kalau kita selalu berpikiran negatif kepada ayam cemani, ada sebagian orang yang memang dia anti dengan hal-hal seperti itu, Ya, anti mitos. Jadi mereka menuding bahwa pemilik ayam cemani membantu kemusyrikan gitu. Sama seperti tudingan yang dulu dilemparkan ke saya dari para tetangga waktu awal-awal saya beternak ayam cemani. Jadi seolah-olah saya ini menjual ayam itu ke dukun untuk keperluan santet dan lain-lain. Padahal nggak seperti itu. Saya punya misi di sana. Saya ingin generasi muda kita itu berhenti melakukan hal-hal seperti itu, dan kita coba kemas ayam cemani ini menjadi ayam hobi, ayam hias, ayam unik. Karena sejak tahun yang saya baca itu dari tahun 70-an itu orang-orang luar datang ke sini ngambilin telur ayam cemani. Orang luar Indo. Oh, Dari Amerika, dari Eropa, dari luar negeri lah mereka. hanya untuk hiasan apa emang ada ini lain, manfaat lain gitu dari? Sebagian untuk makanan atau apa namanya herbal ya, pengobatan herbal. Jadi dibikin sup. Khususnya itu daerah di negara Cina, Vietnam, Kamboja, Thailand. Mereka meyakini ayam cemani ini bagus untuk stamina gitu. Jadi di sup. Karena kalau diteliti lagi kandungan dari daging ayam cemani ini sangat tinggi proteinnya, lebih tinggi dari ayam-ayam biasa. Berarti di samping jadi ayam hias mungkin ada kegunaan lain di sini Ya. lah, menjadi obat herbal Seperti itu. yang diantaranya menguatkan stamina Iya. stamina biologis. Jadi untuk imun lah, imun Iya. imunitas. Jadi sekarang saya coba untuk menjadikan ayam cemani ini sebagai ayam hobi, Iya. ayam lomba seperti itu, supaya semakin banyak orang-orang yang berani memelihara, karena tadinya mereka takut. Ya, berbicara tentang cemani ya, saya mengutip dari Presiden Insinyur Soekarno, bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawannya. Otomatis bangsa yang besar, bangsa yang tahu akan sejarah bangsanya sendiri. Nah, berbicara sejarah, mengkaitkan dengan cemani, mungkin dari si Akang ada nggak sih sejarahnya gitu yang bisa di-share lah buat kita ini supaya ada rasa tertarik untuk bercemani. Iya, jadi sejarah, kalau kita baca-baca sejarah tentang ayam cemani itu memang macam-macam ya, tapi yang saya yakini itu benar, itu yang satu versi dari Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan Ya. itu Daerah Temanggung, Kedung, Jawa Tengah. Jadi beliau ini murid dari Sunan Kalijaga. Beliau ulama juga yang mensiarkan agama Islam di wilayah Karisidenan Kedu. Karisidenan Kedu itu zaman dulu itu cakupannya termasuk Wonosobo sampai Pekalongan lah ya, Temanggung, Pekalongan, Banyumas kayak gitu. Itu masuk ke Karisidenan Kedu katanya. Jadi beliau ini yang pertama kali menemukan ayam cemani saat beliau sedang bertapa, bersemedi atau istilahnya tafakur di salah satu
satu hutan gitu sendirian ya. Jadi dia melihat ayam cemani, ayam hitam full semuanya. Iya. Berbeda dengan ayam-ayam pada umumnya gitu. Maka ayam itu beliau bawa ke rumah pondok dan dipelihara, dikembangbiakkan sampai sekarang. Oh, iya. Sejarah. Sejarahnya seperti itu. Kemudian di Solo juga memiliki sejarah juga. Di Solo ada salah satu desa namanya Desa Cemani. Itu di Kabupaten Sukoharjo. Asal usulnya juga begitu, dari pasukan kerajaan Solo Hadiningrat, Kesultanan Hadiningrat. Itu pasukan sedang menuju ladang di Sukoharjo, ada ladang buah-buahan, ladang sayuran. Dan di sana pasukan melihat ayam hitam itu, ayam hitam legam. Itu ditangkap dan dibawa pulang ke kerajaan dan dipelihara oleh punggawa kerajaan lah, lingkungan kerajaan seperti itu. Itu zaman kerajaan dulu. Dan tempat ditemukannya ayam cemani itu sekarang menjadi Desa Cemani, diberi nama Desa Cemani. Nah, dulu di situ juga katanya jadi pusat pengembangan ayam cemani dulu. Sekarang sih sudah. Oh, berarti ayam cemani ini merupakan sebuah media yang dipakai Ki Ageng untuk menyebarkan Islam ya? Iya, salah satunya karena Ki Ageng Makukuhan ini terkenal sebagai petani dan peternak. Jadi dia punya ilmu bertani, bercocok tanam yang sangat piawai, ahli, khususnya di tembakau gitu. Jadi makanya di Temanggung itu petani tembakau itu banyak sekali. Iya, sama peternak ayam cemani, dua itu. Cemani. Nah, lanjut. Oh, berarti ya. Nah, setelah saya tahu mungkin dari informasi dari siapa, mungkin bolehlah dibocorkan prospek atau disebutnya kedepannya potensi daripada ayam cemani ketika kita mau diterjunkan jadi bisnis pokok. Apakah harus makan waktu bertahun-tahun sampai jadi farm sampai segede ini? Apakah 1 bulan 2 bulan asal kuat modal apa gimana gitu, langkah awal dan sampai ke depannya apakah jauh apakah enggak ya? Kalau untuk dari segi bisnis sebenarnya cemani ini sangat simpel dan sangat cepat. Besok pun kita sudah bisa memulai sebenarnya. Besok dari segi bisnis ya. Karena ayam cemani itu tidak perlu menunggu besar, menunggu dia terlihat mengeluarkan potensinya seperti ayam-ayam jenis lain, ayam lomba seperti ayam ketawa. Kita harus menunggu dia kokoknya. Kan memakan waktu yang lama. Kalau ayam cemani begitu netas asal hitam semua, indukannya benar-benar cemani, ya itu cemani seperti itu. Kalau misalnya kita besok mau mulai, kita bisa kok beli ke peternak anakan 10 ekor, kita posting, pasti banyak yang mau. Pasti banyak yang mau, dan itu kita bisa langsung mulai. Sama seperti saya pada awalnya, saya terus terang istilah kata mah nggak pakai modal, Kang. Beternak ayam cemani. Gimana tuh awal-awal ceritanya? Ya, awalnya itu kan saya pakai uang istri ya, uang istri sekitar 1.500.000. Saya dapat ayam 5 ekor anakan. Kemudian saya masuk ke grup-grup ayam, penghobi ayam, dan 5 ekor itu saya foto posting ya, laku 3 dan satunya waktu itu saya jual 750, usia 1 bulan 1 ekornya. Jadi kan saya uang kembali uang istri saya kembalikan, saya masih ada sisa gitu. Itu selain dari sebelumnya saya punya ayam Bangkok, ayam kate, itu saya jual untuk beli ayam, tapi yang itu untuk diternak. Nah, yang untuk dagang waktu itu juga itu uang istri saya pakai untuk beli, saya jual. Jadi untungnya saya ayam gitu. Dan untuk kalau emang jika ingin berternak, insya
Allah ya, pertemani siap bantu. Iya, pertemanannya siap bantu, siap bimbing gitu dari nol sampai nanti bisa berjalan sendiri. Tentunya kalau ayam cemani sih saat ini mudah-mudahan diterima di semua kalangan untuk saat ini. Jadi kalau kita melihat dari segi bisnis, cemani ini bisnis yang mempunyai potensi cepat ya. Potensi cepat. Dari telur netasnya kira-kira 30 hari. 20 hari. 20 hari. Dari 20 hari udah bisa langsung dijual. Telurnya bisa nggak? Telurnya itu kalau Dijual. kita hitung-hitungan dari ternak ya, ayam cemani ini ayam cemani ini nelor rata-rata itu di atas 20 butir sih. Kita hitunglah 20 butir. Iya. Artinya dia memerlukan waktu 20 hari untuk mengeram. Ya kan? Nah, dari 20 butir telur itu kalau dirami sendiri itu kan dia nggak muat karena keluar kan, nggak muat semua. Jadi kita ambil 10, kita masuk mesin. Iya. Sisanya biar dia nelor lagi sampai 10 sampai dia ngeram. Iya. Nah, yang di mesin netes, yang di sini juga netes. Jadi banyak. Oh, Gitu. Jadi 20 hari dia bertelur, kemudian 20 hari lagi dia menetas. Berarti 40 hari. 40 hari kalau kita jual di usia 1 bulan berarti kan 30 hari, 70 hari. 2 bulan lah. 2 bulan itu kita udah bisa kembali modal gitu. kalau telurnya biasa dijualin apa? Udah harus dinetasin aja? Apa? Kalau saya karena telurnya banyak, mesin tetas juga kadang full kapasitas, sebagian kita jual untuk pakan. Untuk pakan. Iya, untuk pakan operasional kita, biaya operasional per harinya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dari 11 ekor indukan ya, betina. Kalau semuanya nelor berarti satu hari kita punya 11 butir telur. Nah, sementara mesin yang saya punya itu kapasitas hanya 100. 10 hari itu sudah 110 telur kan. Itu udah full. Nah, sisanya itu kita jual untuk operasional Kalau ngejualnya per kilo atau per buah? per butir. Per butir. Per Oh iya, butir. buah mah buah mangga. Buah telur nggak ada. Jadi nggak per kilo, jadi per butirnya itu kalau untuk yang lidah hitam pasaran di Indonesia ya, tepatnya di Indonesia itu 100.000. 100.000. Iya. Guys, 100.000. Telurnya. Bayangin guys, 10 sejetu. Oke. Jadi kalau kita jual untuk Bahkan orang kemarin yang mah mungkin, telur tembuhuknya juga apa? Telur yang nggak jadinya juga ada yang ya Yang nyari. telur yang nggak jadi. Nah kalau itu Mungkin. ini Tat, arahnya ke sana Tat. Oh, mungkin. Masih ke sana. Cuman kalau kita langsung cut gitu kan nggak nggak enak lah. siapa lu kan seperti itu kan. Jadi saya begitu kan, saya modelnya itu ketika ada orang yang masih percaya dengan adat, dia beli mau buat obat, mau buat apa, ya sok atau pilih ya kan. Nanti kalau lama-lama akrab, kita sudah kenal, toh dia nanti bergeser mulai Pendekatan dulu. mending buat ternak kayak gitu. Kalau kita langsung buat obat apa sih, sakit apa sih, buat apa sih kayak gitu, orang juga yang penting gue beli gitu kan, lu mau jual berapa gue beli gitu. Jadi ya kemarin ada pesanan telur yang nggak jadi 2 butir, saya sih nggak ngasih harga, Daerah yang mana penting ongkos kirim. Kemarin mana ya, Bengkulu apa? Saya kirim itu dibayar 100.000 untuk 2 butir. Itu mah gimana dia ngasihnya lah ya. Iya, gimana dia ngasih, saya juga nggak mau sok-sokan inilah. Udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Mungkin cukup buat sekarang. Soalnya di break dulu gerimis nih. Ya. Terima kasih Akang Ya, telah men-share ilmunya masalah percemanian dari komunitas Pertemani. Ya mungkin nanti di episode selanjutnya saya ingin mengetahui daripada komunitas pertemani, Ya. bagaimana kalau mau daftar dan lain sebagainya. Siap, Kita mau ikut siap. komunitas gimana. Pokoknya- Iya kan di episode. Pokoknya kalau pondok-pondok pesantren ini mau ternak itu malah bagus. Jadi kita tidak Lebih- image perdukunannya mulai pelan-pelan Pelan-pelan. menghilang.
gitu. Dan ayam cemani bakal lestari di negaranya sendiri, tidak langka lagi lah kayak gitu. Oh, ngomong-ngomong cemani adanya di Indo doang. Di Indo doang, tapi untuk Asli. saat ini sudah bocor, sudah kemana-mana. Iya. Jadi komunitas-komunitas ayam cemani itu sudah mulai berdiri di luar negeri. Asosiasi ayam cemani di Amerika sudah berdiri, asosiasi di Thailand, Kamboja sudah berdiri. Tapi mereka masih tanya-tanya ke saya, minta draft dan lain-lain lah. Istilahnya mereka juga ingin dibimbing lah mengetahui ayam cemani yang asli, yang perfect. Iya. Itu yang seperti apa. Soalnya asli ayam cemani itu dari Indonesia. Jadi sudah mulai hampir terkikis lah yang mistiknya itu. Oh, berarti kalau gitu jadi manjang lagi, biarin. Manjang. Biarin. Santai ya guys, santai. Nanti kan Biarkan kita- kehujanan demi kalian guys. Iya. Demi guys. Jadi ayam cemani merupakan ayam yang tergolong imunitasnya kuat kalau gitu. Di luar negeri kan suhunya mungkin berbeda, apa ini itunya kan berbeda, cuaca. Enggak juga. Kalau ayam cemani malah tingkat mortalitasnya saya pikir-pikir lebih tinggi dari ayam-ayam jenis lain, khususnya di usia 0 sampai 3 bulan. Kuat gitu ayam cemani. Ya, rentan, rentan. lebih remah. Apalagi kalau kualitas dia semakin bagus, dia semakin rentan. Dikit-dikit pilek kayak gitu. Makanya solusinya kita ya pencegahan itu. Jadi protokol kesehatan itu harus kita terapkan. Iya. Vaksin salah satunya. Mungkin itu dibahas di episode selanjutnya Iya. lagi guys. Dan terakhir mungkin saya ingin bertanya, di masa pandemik ini apakah ada sebuah hambatan untuk peternakan di sini? Ya kan pandemi ini pasti berhubungan dengan ekonomi lah. Iya. Kalau Pesanan hambatan apa kurang? awalnya ya awal pandemi itu ya kami berkurang, pesanan orderan seperti itu berkurang, tapi kesini sudah biasa lagi, sudah normal lagi. Jadi banyak juga, malah saya bulan-bulan kemarin kebanjiran order Kebanjiran order dari orang-orang yang di PHK, dia punya pesangon, dia ingin beternak. Oh iya Gitu. Mengembangkan pesangonnya lah. Ya, jadi nggak dipegang uang, dia pengen diinvestasikan gitu. Gitu guys, jadi corona itu bukan sebab terhambatnya rezeki guys. Di sini malah kebanjiran order guys. Jadi memang rezeki sudah ada yang mengatur guys semuanya. Jadi ada kalanya pasang naik dan pasang surutnya. Betul. Terima kasih Akang. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi pembicaraan kita. Apa sih? Ngoyam. Ngobrolin ayam. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.